Oke, udah bisa. Lanjutlah, Prank. Udah terrecord. Nah, oke. Jadi kan soal ini pertama kalau kalau nggak salah bisa dulu ya. Buka dulu. Berarti ini harus bagi layar semua. Mantap. Udah nampak kitabku? Aman-aman. Oh, oke. Oke, bentar ya. Cari dulu student itu. Bentar, kosong salah. Bentar, apa restoring itu? Aku pun lupa. Bentar ya, bentar. Oke ini. Nah, jadi kan soal ini tuh eh, ada nanti inputan dia. Jadi inputannya itu eh, ada kayak ada perintahnya, komennya, terus ada namanya, baru ada nim, nama baru IP, IPK. Ini semua kan dia dibatasi sama ini, sama tanda tanda pagar. Ini kan kalau nggak ngerti langsung aja apa ya, potong aja nggak apa-apa. Tapi kedengaran aja suaraku kan. Kedengaran. Kedengaran, Prank. Nah, Aman aja, aman. jadi intinya kan di sini ada tiga perintah dia. Pertama itu student add. Ini untuk menambahkan nim, nama sama IP. Terus ada student show all untuk nanti kita menampilkan semua yang udah kita add tadi. Itu ada nanti triple dash untuk apa? Untuk mengakhiri program. Jadi kode yang kita kan. Jadi di kodenya ini yang pertama kita lakukan itu kan seperti biasa lah. Oh, Mereng. Woi, Clara Sia, matikan udah, dulu mic kau itu. udah ku bisukan. Jadi sampai sini lah. Jadi seperti biasa kan tiga ini diperlukan kan. Video ini kayak seperti biasa lah, kayak untuk kayak print sintaks biasa. Baru kalau string.h ini misalnya kayak string compare, string token, eh itulah. Baru string leng ini. Tuh, baru itu delete. Sebenarnya ini kemarin karena adanya salah aku pick, jadi kita pikirkan dulu ini. Nanti kalau nampak ya. Baru sini kan disuruh kita pakai struct sama enum kan. Yang enum belum tahu aku gimana cara penggunanya, tapi khususkan dulu yang struct. Jadi kan struct itu kan kalau menurut struct itu dia bisa menampung berbagai macam tipe data. Tapi di sini aku buat jadi tipe data string atau karakter yang pakai array. Di dalam tipe data string ini ada tiga lagi, yaitu yang ada nim, nama, sama IP. Dia misalnya akan selalu itu kayak kalau misalnya kayak struct atau enum itu selalu di luar apa? Di luar fungsi integer main ini. Ya, itu masuklah kan ke sini di dalam integer main. Pertama kita panggil dulu struct-nya ini. Kita panggil struct-nya ini biar nanti bisa kita gunakan dia. Kalau nggak kita panggil belum bisa kita gunakan. Baru kita inisiasilah string perintah dengan array-nya 100. Ini perintah ini kayak untuk menerima inputan yang pertama kali yang ini. Untuk bisa dia nanti sekali banyak untuk menerima inputan kayak gini. Masuklah ke dalam sini kan, baru seperti biasa. Kenapa Kalira? Tengoklah yang ini aku bingung. Coba naik ke atas. Oh enggak di sini aja. Itu kan yang kau bilang kan kalau misalnya kan struct-nya kan udah kau deklarasikan di luar yang min itu kan. Terus kau bikin lagi yang Iya. struct mahasiswa terus MH1 terus kau kasih array 100.
Itu kayak mana maksudnya format? Makanya kau tulis ada itu kan mahasiswa itu kan namanya si Stra itu. MH1 itu apa? Iya. Terus kau kasih array kenapa? MH1 ini apa? Kayak misalnya kan kayak ini variabelnya. Ini tipe datanya. Ini kita kasih variabelnya MH1. Kayak struct ini kan Kayak kalau di sini kan dia kan struct mahasiswa kan struct tipe datanya apa aja mahasiswa. Kalau dia di sini kita panggil, jadi ini termasuk kayak sebuah eh, variabel. Ini variabel kayak sebuah tipe data. Jadi harus kita panggil, harus kita kasih variabelnya. Variabelnya lah MH1. Jadi struct ini bisa kita panggil 2 kali, bahkan bisa kita buat dari sini misalnya apa? Bisa lagi kita buat di bawah lagi struct mahasiswa. Nah ini bisa kita buat kayak gini bahkan. ini nih Jadi yang bisa kita panggil sampai senior udah ya kan? aman. Aman bos, lanjut bos. Oke. Nah, baru seperti inilah ini untuk inputan perintah. Baru cara token seperti biasa ini kayak dipasang di pointer token untuk penggunaan si start token. Baru lanjutlah ke pulangan UL1. Pulangan UL1 ini kan apa jadi ya? Arti satu kan di sini kan nggak ada karena nggak adanya. Ini kan kayak nggak pempis. Kalau pempis kan ada tiga data boolean itu true false kan. Kalau di bahasa sih nggak ada. Jadi true false itu diwakilkan sama kalau true dia 1, 0 itu false. Jadi ini artinya dia bakal looping terus eh, sampai tak hingga. Karena dia selalu Prank, bernilai true. mau nanya, Prank. Apa itu? Penggunaan pointernya tuh kayak mana sih? Pointer ini kan sebenarnya dia kayak menunjukkan sebuah alamat. Jadi kayak cara menuju ke alamat token ini. Jadi kayak menunjukkan sebuah alamat kayak gitulah, kayak address, kayak menunjukkan sebuah address. Jadi cara pointer token ini menunjukkan alamat ke si token ini. Ini, ini nama nih, ini kok nenek mana situasinya? Situasinya gimana? Gimana? Oh, nanti lah dulu. Nantilah kita bahas yang ini apa Jennifer, yang keseluruhan kodenya lah. Karena kan besok nanti kan nggak boleh buka apa, buka Google, hanya buka source ini dulu kita bahas. Lah, tapi kan kemarin kata waktu kita tutor Pempros kan di Bangka Belitung itu, kalau biasanya kita pakai extract kan biasanya untuk pokoknya berkaitan erat lah sama pointer, tapi nggak dijelaskan orang itu, Cok. Kenapa? Gara-gara katanya Diam lah itu dong. belum kita pelajari. Nggak Kalau percaya nak kok pasti, kayak, kalau nak pasti dong diam Oh, aja. kemarin aku yang katanya bilang, eh, Kak, tapi itu materi selanjutnya kalau kita belum kita pelajari, bodoh ngang. apa itu di function, karena kan kata Bang itu kemarin kalau nggak salah eh, keluaran atau return dari sebuah function itu pasti ke pointer. Itu kata orang itu nggak salah kemarin. Tapi kan kita kan belum belajar function. Sini, Nah, Jin. lanjut, Prank, lanjut aja. Oke, baru kita integrasikanlah i sama dengan 0. Jadi ini kubuat sebagai apa? Untuk indeks. Oke, lanjutlah kita kan ke sini. Jadi satu dia bakal meluping terus sampai tak hingga kali kan, sampai ada kayak perintah untuk keluar dari sebuah loopingan itu. Baru baru kita pakai fgets. Jadi kita pakai fgets ini kan karena bedanya dia sama scanf. Kalau fgets ini dia ikut memuat apa? Spasi. Karena kan kayak gini. Di sini kan adanya spasi waktu kita menulis nama. Kayak ada spasi di antara ini untuk nama pertama sama nama tengah kan atau nama akhir. Jadi kalau misalnya di scanf nanti inputan kita cuma kita sampai sini. Sampai Dino ini, Bang Dino ini nama Bang Dino. Nama belakang ini nggak ikut karena ada spasi kayak menandakan kayak program itu udah berakhir. Makanya kita pakai fgets untuk fgets itu untuk
bahkan spasi dihitung sebagai inputan. Nah, tapi kalau kita pakai FGES kan, kita harus ada kayak menghapus, membuat sebuah apalagi kayak sebuah kode lagi yang dimana kita harus menghapus apanya, kayak menghapus new line. Jadi hitungannya waktu kita melakukan inputan itu, di sini juga di belakang ini termasuk ada kayak dibilang inputan atau sebuah spasi atau sebuah enter new line. Jadi makanya kita perlu membuat ini yang dimana gunanya ini kan eh, kita menghapus satu new line atau satu karakter paling ujung teks kita. Jadi misalnya kayak kalau misalnya ada teks eh, kayak misalnya gini-gini. Jadi nanti ya dia akan menghapus belakangnya ini, yang belakangnya ini, lagi ini. Bahkan dia itu apa-apa, tapi programnya kayak menghitung itu ada sesuatu di situ. Nah, baru masuklah kita ke pembuatan string tokennya, yang dimana kan kita kan sebelumnya string token itu kan apa dia? Str top, baru nama variabel pecah, yang mau kita pecah sesuai dengan eh, yang pemisahnya. Sini kan pemisahnya kan siapa? Si tanda crash. Jadi pemisahnya lah si tanda crash ini. Kita udah masukkan dalam token kan, jadi kayak ini udah masuk lah kata pertamanya ini ke dalam token. Kan kata pertamanya kan ini ya. Jadi kayak dia mencari eh, kata pemisah pertama yang pertama kali dijumpai. Di sini kan kata pemisah pertama yang dijumpai dalam sebuah kalimat ini kan ininya sampai ke student add yang ini. Jadi yang disimpan ke dalam token itu cuma si student add ini. Jadi nilai token sekarang adalah student add. Barulah kita pakai if. Jadi kalau misalnya karena dia kan termasuk karena dia termasuk ke dalam sebuah string, otomatis kalau kita mau compare-nya kan kita harus pakai apa ya? Pakai string compare. Nah, jadi string compare perintah atau inputan kita tadi itu dibandingkan sama triple dash. Jadi ini perbandingannya triple dash pertama. Jadi kalau misalnya dia true triple dash-nya ini, maka dia akan membuat keluaran maka akan melakukan sebuah break yang dimana break ini dia akan keluar dari loopingan while ini. Jadi kalau sudah ada kata break ini dan dia kayak kalau sudah memang dilakukan adalah triple dash, di input triple dash di dalam code kita, jadi dia akan keluar dari loopingan while ini. Otomatis dia akan langsung dicoba langsung ke di luar while. Berarti while mana? Di luar while. Berarti sudah langsung berhenti, langsung ke return null. Return null ya, gak lagi ngapa-ngapain. Barulah ini kan udah siap nih salah yang ini. Nah, baru ada lagi perkembangan yang kedua, itu else if. Dicek. Kan dia kan bukan triple dash. Berarti dibandingkan lagi pakai else if. Karena dia masih tetap sebuah string atau karakter, maka dibandingkan lagi dia sama si student add. Makanya dimana kita tahu kan student add ini kan gunanya untuk menambahkan NIM, nama sama IP kan. Nah, jadi teruslah dia ditambah. Maka kalau misalnya dia pas dapat kita student add, barulah situ token sama dengan null. Kenapa di sini null sini perintahkan? Karena sudah hilang separuh dari apa ini? Dari student add ini. Kan kalau misalnya kita lihat kan satu baris inputan ini, kan ini kan namanya kan perintahnya dulu ini. Ini namanya inputnya. Ini nama satu variabel ini. Dia nama variabel perintah. Tapi karena sudah diambil dari di awal pakai menggunakan string token sampai ke sini, otomatis kan ini kan udah ada bagian yang hilang dia. Otomatis tersisa tentang sisanya si NIM sampai si IP. Makanya ini nggak bisa disebut yang sisa ini sebagai perintah atau variabel perintah. Makanya dibuat dia null. Tapi tetap sama dia dibandingkan sama si tanda crash. Kan udah bisa pertama, otomatis dia akan mencek sampai tanda crash yang kedua. Tanda crash yang kedua kan dia hanya memuat NIM. Nah, jadi karena dia juga string,
Jadi kita nggak bisa langsung menginisiasinya, kita harus pakai string copy. Jadi cara penggunaan string copy ini kan dia variabel tujuannya, koma variabel apanya, variabel asalnya. Kan dia kan berasal dari tokennya. Tapi kita mau inputnya ke dalam variabel variabel eh, mahasiswa.nim. Jadi di sinilah kita pakai apanya, pakai struct-nya. Jadi kita gunakanlah siapa si MH1 ini yang dimana dia kan adalah struct mahasiswa MH1 dengan indeks array ke i, kan i sebelumnya 0, indeks sebelumnya kan 0. Jadi dia akan mengisi bagian struct mahasiswa ke saat mahasiswa indeks 0 yang berisi. Jadi cara kita mengakses yang ada di sini, kita panggil variabelnya MH1 baru dot atau titik yang mau kita panggil saya dot nim. Kalau kita mau panggil nama dot nama. Kalau kita mau panggil IPK dot IPK. Makanya kita bikin MH1. Tapi tetap kayak misalnya kalau dia dalam bentuk array, tetap indeksnya itu setelah variabelnya itu variabelnya MH1. Baru MH1 array ke i. Baru kita akses si sini. Baru berikutnya kan udah hilang lah si S ini sampai tanda pagar ini. Baru ada lagi, kita buat lagi token untuk memisahkannya. Berarti kan sebenarnya tinggal ini, Dino Turnip ini sampai ini, punya Bang Dino ini. Berarti yang akan disimpan ini kan cuma nama. Bang Dino, namanya Bang Dino Turnip. Masukkanlah ke dalam ini. Di sini kan kita tetap sama. MH1, MH indeks PI. Tapi kita aksesnya yang struct ke nama. Sama juga yang ini. Tapi kita mau aksesnya ke struct yang IPK. Dari sini baru kita tambah di sininya I++. Karena kita kan nggak pakai loopingan for. Sebenarnya bisa pakai loopingan for. Cuman malas aja tuh. Cuman sama nanti ini karena dia kan udah dalam loopingan gitu. Nah, terus itu ini untuk menambahkan apanya? Menambahkan indeks array-nya. Jadi kalau misalnya ini udah disimpan lagi nanti dia, kalau misalnya dia udah kan ini kan 1. Berarti ini otomatis dia kesimpan hanya untuk kesimpan untuk di array indeks 0 ke 0 lah satu barisan ini semua. Itu di mana nanti ini nim indeks ke 0. Ini nama indeks ke 0 sama ini IP indeks ke 0. Barisan kedua ini indeks kedua. Ini indeks ke satunya, indeks 1 maksudnya. Ini indeks 1, ini nama indeks ke 1 sama ini IP indeks 1. Ini juga yang untuk ketiga. Ini nanti untuk indeks kedua, nama untuk indeks kedua sama IP untuk indeks kedua. Jadi kegunaannya ini untuk indeks ini kan supaya bisa kita nyimpannya, baru nanti kita memprintnya dengan mudah karena udah diurutkan dia pakai nim, pakai indeks. Nah, misalnya kan udah siap kita menambahkan app, baru ini kan kalau misalnya kita udah siap menambahkan sebuah student ini kan otomatis kita akan kembali lagi ke atas. Apa? Ngapain deh gue? Kenapa dia tidur, Len? Mutkan dulu, Cok. Tadi lebih turun atau enggak? Mutkan lu, Cok. Ya, stabil di setengah aja. Cok. Tadi tuh pas naik Jam ke atas berapa? langsung 3/4. Sesama kami. Sebenarnya, tapi kalau menurut aku ya, si alat mission itu Apa itu? Laravel? booster juga ya. Hah? Ya. Itu apa? Mutkan dulu, Prank. Please. Jadi pada saat Reni. alat mission Lanjut, lanjut. Lanjut ini. Aku mau nanya. Yang mana? Ke atas, Cok, ke atas. Yang ya lagi ke atas lagi. Itu yang setara mahasiswa itu kenapa IPK kau bikin karakter? Sebenarnya kan bisa ya kita bikin sini plot, ya kan? Tapi dari kemarin masalahku yang kujumpai waktu membuat sini plot kan agak kesulitan aku mengubahnya ke dalam apa? Ke dalam sebuah plot. Jadi kan token itu kan apa ya? Token itu kan
karakter di sini dia. Jadi dia waktu kita menyimpan si IP ini kan dia masih bernilai karakter atau string. Berarti itulah kita harus pakai yang atau itu atau integer atau atau itu float. Tapi kemarin aku coba-coba kan nggak bisa masih error. Tapi kalau aku coba dia ubah ke string di sini kan bisa. Cuma itulah nanti malam ini aku coba mau tahu bisa ke float ku buat nanti aku kirim lagi kodenya. Lanjut lah ya, ini tinggal 10 menit lagi jamnya. Ya, lanjut lah. Nah, jadi kan sampai E++. Jadi kan kita udah kuliah jadi kan sebelumnya kalau misalnya ini kayak subers inilah 0, yang ini indeks 1, itulah seterusnya kan. Jadi setelah kita mengenter, bahkan ada ya terus mengenter sampai kita kayak ngasih perintah kayak stop atau tampilin semuanya. Nah, barulah di sini nanti udah siap kita bagian untuk mengcompare ya untuk menambahkan sinilah untuk perintah student soal yang dimana ini untuk menampilkan yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Di sinilah kita pakai loopingan for yang dimana A sama dengan 0 dimulai dari 0 sampai dengan A lebih kecil daripada si indeks tadi itu I tadi. Baru A++. Di sinilah kita print masing-masing. Kita print NIM-nya, indeks ke A. Kan ini kan udah sebelumnya. Otomatis kan kayak misalnya ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Jadi waktu dia nanti di sini ditengok di print soal ini, otomatis mempunyai tadi yang di awal. Baru Bang Murud inilah nanti indeks, baru Bang justru setelah indeks kedua. Karena tadi ditambahi Bang Esto ini sebagai indeks ketiga, otomatis di sini di print lagi dari Bang Dio sampai ke Bang Jos ini kan. Yang dimana tadi Bang Dio sama Bang Jos ini kan indeks ke-0, indeks 1, indeks kedua. Ditambahi Bang Esto ini sebagai indeks ketiga, otomatis di print sebagai indeks ketiga di sini. Nah, beginilah dia terus nanti. Jadi loopingan, karena dia pakai loopingan while, dimana loopingan while ini kan terusnya dia apa namanya, terus dia melooping karena dia while true, selagi benar dia terus memprint. Ya kenapa tuh Tiffany? Frank, aku mau nanya, kenapa itu pakai strlen? Oh yang ini. Iya. Jadi kan ini kan kayak misalnya kan jika perintah strlen ini kan untuk menghitung panjang string ini kan. Nah, jadi panjang string dari perintah ini dikurang 1. Kan misalnya kan kayak ini. Misalnya kayak inilah kayak sunat token ini. Ini kan panjang stringnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu kan dikurang 1 karena ada di sini kayak sebuah spasi dia nanti. Makanya kita menghapus kayak untuk menghapus nilainya. Karena kan Fritz ini dia menerima spasi sebagai inputan. Oke. Thank you. Jadi itulah gunanya supaya hilang ininya. Oke. Oke, thank you. Hilang apanya? Pulang dulu, Frank. Nggak Aku kedengaran siap. suaramu pelan kali. Kini enggak Ayo, langsung bebe. Opet mah to nga ngelit na yawon mo. Oh ya udah nanti. Ano may hulihan linya na? Aman dokan dulu. Aman aja, lanjut aja. Udah siap aku ini, udah tamat, udah siap. Oh, kenapa ini? Siapa yang nanya? Pretty, coba. Kenapa, Pret? Aku. Prank. Duluan. Itu yang Oh, boleh nggak dijelasin prank yang token sama dengan string token perintah tagar? oh, yang ini. Iya. Nah, jadi kan ini kan token sama dengan str token. Pertama itu kayak apa yang mau kita pisahkan dia. Dan koma ini yang ini pagar ini ke sini dia dipisahkan oleh apa? Itulah. Jadi kayak token sama dengan
string token, variabel yang mau kita pisahkan sama apa pemisahnya gitu. Oke, oke. Jadi si token itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak penunjuk Kayak tempat arah penyimpanan atau kayak sementara, penunjuk alamat. nunjuk ke alamat ini, makanya dia pakai ini. Jadi Oh, kayak oh. tempat penyimpanan sementara dia. Karena kan di sini nilainya berganti kan, di sini lagi nilainya berganti. Makanya ada kita kayak gunakan string copy dia. Oh, oke, 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 oke. Oke, oke, aman, Frank. Lanjut. kenapa Kaldera? Scroll, 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 scroll. Cek ke bawah, cek ke bawah. Tunggu, tunggu. Di sini kan kau bikin kan yang else if kan ada. Terus kau bikin lagi for integer a sama 0, terus a itu harus lebih kecil dari i, terus a plus plus. Itu maksudnya variabel a itu sama dengan variabel i, sama dengan indeks. Enggak, Ya, untuk beda. indeks di dalam loopingan ini kayak apa? Kayak kan adanya dulu deklarasi lokal sama deklarasi global. Ini deklarasi Hmm. lokal, jadi hanya bisa dipakai di dalam loopingan ini aja A-nya. Bisa nggak aku bikin a-nya itu ganti jadi i? Nggak bisa. Bisa, asalkan jangan kau pakai I di apa untuk menghitung untuk sebagai apa? Sebagai indeks di sini. Boleh, Maksudnya tapi tuh, jangan dibikin ini I. Entah kau buat ini jadi indeks kayak gini. Berarti ini kartukan dia lagi jadi indeks. Mas, kenapa dia waktu eksekusi yang kayak kau bilang lah tokennya itu tadi dia pakai indeks, dia kan pakai indeks i kan, tapi kok waktu kau mau ngeluarin waktu kau bikin looping untuk nampilin outputnya kau pakai indeks yang baru. Karena kan kalau misalnya ini kan kayak kayak batas akhirnya ini kan. Ada berapa array yang kita punya kan, yang I ini kan. Iya. Nah, sebenarnya ini kayak kayak penambahan aja nih, cuman aku malas ngetik banyak panjang, aku aja cuman I. Nah, ini kan cuman variabel ini, bebas mau kau buat sini P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, gak ngaruh. Ini hanya ini yang A ini sebagai indeks untuk print ini hanya untuk kayak penambahan aja, pokoknya untuk array aja. Tapi dia nggak bisa dipakai di luar, hanya untuk for ini aja. Maksudnya aku belum mudeng kenapa orang itu nggak satu variabel aja kan? Kau bilang tadi kan itu kan beda 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 apa ya? Maksudnya beda wilayah, makanya kau deklarasikan pakai yang variabel yang beda. Kalau misalnya pakai Nggak cuma variabel ini, beda apa yang wilayah, terjadi? beda beda juga apanya, beda juga ininya. Dia di sini sebagai apa coba? Yang di sini indeks terakhir. Kayak eh, kan nggak logis kayak gini kan. Dia dia adalah nol, baru dia lebih kecil daripada dia sendiri. Kan nggak bisa kayak gini kan, kayak dia I sama dengan nol, baru dia sampai dirinya sendiri. Otomatis kan yang di print. Iya sih, aku nggak pikiran kami. Sulit. Oh, kenapa? Nah, coba Joy. Sulit. Bikin dulu Joy. Nanti. Cepat Joy. Apakah nge-lag, Joy, guys? Oh, ini kayaknya mau habis apanya, Cok? Apanya? Mau habis apanya Zoom-nya? Frank, boleh nggak yang perintah itu diganti namanya? Misalnya kayak nama lain gitu kan, boleh nggak? Atau Bebaskan hanya variabel. boleh perintah doang atau komen? Bebas mau komen, mau kucing bisa. Oke, thank you. Dua. Ya, jadi udah, Cok. Udah habis apanya.